Shalom semuanya, saya Nova Angelina Sirarahi, saya dari Kersel, Shekinah Glory. Halo semuanya, kenalin nama saya Keja dan saya dari Kersel Youth Excellent. Hai, nama saya Anto dari Kersel 12 Strong. Pertama kali ngajak Kersel, jujur apa? Yang ngajak ikut Kersel itu Anom sama Rabin. Oke, yang pertama kali ngajakin saya Kersel adalah Ibu Dia. Sebenarnya Kersel udah lama, cuma gue baru aktif 3 tahun terakhir ini aja. Kersel itu saya bergabung di GBI tahun 2016 dan saya memutuskan ikut Kersel dari akhir 2017. Waktunya kurang lebih mungkin aktifnya itu 2 tahun yang lalu. Cerita sedikit ya, dulu di Bandung itu saya memang sudah ikut Kersel. Kemudian setelah memutuskan untuk pindah ke daerah Cibubur ini, saya sempat mikir sih, ikut Kersel dulu nggak ya? Soalnya saya takut nggak bisa komitmen dengan jadwal Kersel, karena ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Kersel dan menikmatinya. Ikut Kersel itu gue berpikir ini kayak ibadah aja, tapi ternyata enggak. Pesan pertama pas suruh ikut Kersel agak, karena kan pikirnya konsepnya mirip kayak ibadah, jadi agak bosenin kali ya. Tapi kan ternyata pas sudah join tidak sesuai ekspektasi. Bagian terfavorit pas ikut Kersel adalah ketika makan-makan. Ya kita nggak cuma makan apa yang kita, tapi kan juga rame-rame tuh makannya. Jadi rame. Bagian favorit, Kersel pasti ada firman Tuhan, pujian penyembahan, tapi juga nggak lepas dari yang namanya happy. Kita ada go. Nah, bagian yang saya suka adalah jalan-jalan, kita pernah makan bareng. Yang terfavorit gue itu ya tadi gue udah bilang sesi saling cerita tentang kesaksian, karena di situ gue benar-benar bisa lihat pekerjaan Tuhan banyak banget di teman-teman Kersel gue, dan itu bisa membangun iman dan menguatkan iman kita. Jujur pasti ada banyak yang mau saya share sih. Kita ini ketemu dengan banyak orang dari berbeda kalangan, berbeda latar belakang ekonomi, berbeda pekerjaan, berbeda pemikiran. Nah, pengalamannya adalah saya belajar bagaimana menghadapi berbagai macam orang itu. Jadi kita bisa tahu lebih dekat, kita bisa dapat hikmat Tuhan bagaimana menghadapi orang, dan sama-sama menyelesaikan masalah bersama di dalam Kersel. Perubahan dan pengalaman Kersel adalah lebih ke kita lebih banyak teman yang pastinya, teman curhat, teman ngobrol, terus juga menambah relasi. Perubahannya gue lebih berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, karena kita di Kersel itu ada sesi untuk menceritakan kesaksian, dan itu adalah sesi favorit dari gue untuk ketika ikut Kersel. Pesan teman-teman yang belum ikut Kersel adalah yuk join, karena kalian gak cuma dapat dalam sisi rohani, tapi kalian juga bisa dapat banyak teman dan juga banyak relasi. Pesan untuk teman-teman yang belum ikut Kersel sih, baiknya menurut gue kalian ikut Kersel, karena di Kersel itu kalian bakal dapat banyak hal, terutama tentang kebaikan Tuhan di teman-teman yang lain, jadi bisa memberikan kalian kekuatan sendiri atau mungkin menjawab pertanyaan kalian tentang masalah kalian yang ada saat ini. Untuk teman-teman yang belum join Kersel, untuk teman-teman yang belum join Kersel, yuk kita sama-sama join di Kersel, karena kita akan mengalami hal yang luar biasa dan berbeda dari biasanya. Kita akan bisa saling mengasihi, saling memberi dengan sesama di dalam Kersel. Oke? See you on Kersel. Bye. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, berjumpa lagi di dalam ibadah raya online GBI WTC Kota Wisata. Sebuah sukacita kita dapat berkumpul bersama walaupun hanya secara virtual. Tetapi mari kita sama-sama mau menyatukan hati kita. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Begitu banyak pula berkat yang telah Engkau sediakan buat kami. Hari ini kami mau sama-sama menaikkan pujian, menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biar nama-Mu terus dipermuliakan di muka bumi ini. Mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan kita. Sebab hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan telah berikan sukacita melimpah buat setiap kita. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku dalam Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita. Barang Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sebab hari ini kita tidak izinkan roh kegelapan mentawarkan hati kita. Katakan, takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dari Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, bersorak-sorak dan meninggikan nama Tuhan. Sebab hari ini kita telah terima sukacita melimpah dari Tuhan kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebab sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
kisah setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya tak
sama-sama kita naikkan mazmur kita, mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Oh Jesus, thank you Jesus. Oh shikara papa papa ya raba 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 ya raba papa papa. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Janji-Mu terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu boleh hidup di dalam hati setiap kami. Seperti benih ya Bapa yang ditabur ke tanah yang subur. Yang akan tumbuh dan terus menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat terkasih pada ibadah online kita kali ini. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan buat kita saat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami merasakan penyertaan, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memasuki minggu keempat di bulan November ini Tuhan, di tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan ini Tuhan, dengan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan saat ini ya Bapa. Berbicaralah buat kami Tuhan secara pribadi Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, kami dapat dipulihkan Tuhan. Kami diberikan pengharapan baru, kekuatan bersama Engkau Tuhan. Oleh kuat kuasa kasih firman-Mu Tuhan. Sehingga hari demi hari Tuhan kami semakin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami semakin mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berbicara mulai kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu dan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hamba kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan 1 bulan ini Gembala kita Bapak Pendeta Bram Swindun menyampaikan serial khotbah terkait satu topik yang berjudul metanoia.
Metanoia dalam bahasa Yunani berarti perubahan pikiran. Dalam diskusi teologis lainnya mengatakan bahwa metanoia ini berarti pertobatan. Tapi dalam satu pengertian kata yang lebih harafiah lagi sebenarnya bahwa kata metanoia ini adalah merujuk pada satu perubahan pikiran. Ya. Jadi perubahan cara kita berpikir, ya. Itu yang disebut dengan metanoia. Nah, kita setuju Bapak Ibu sekalian bahwa cara kita berpikir itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Cara kita berpikir itu sangat penting. Karena apa? Karena sebelum kita membuat keputusan penting, kita harus memikirkannya secara masak-masak atau secara matang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita salah bertindak ya atau salah mengucapkan sesuatu, itu bisa berakibat fatal buat diri kita sendiri. Makanya ada satu istilah mengatakan bahwa what you think is what you get. Apa yang kau pikirkan, itulah yang kau akan dapatkan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita dapatkan. Sedemikian besar kekuatan dalam suatu pemikiran, makanya saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa ya mengontrol kekuatan pemikiran kita. Sehingga apa yang kita hasilkan dalam hal kita berpikir itu berdampak baik, berdampak sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kecenderungan kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat mudah untuk berpikir bahwa atas setiap kendala, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita, kita menyatakan bahwa mereka itu terlalu besar dalam kehidupan kita. Bahwa tantangan, rintangan, kendala dalam kehidupan kita itu terlalu besar dalam kehidupan kita. Kemudian kita sering bertanya, kenapa kita nggak punya kekuatan untuk bisa melampaui itu semua? Kenapa kita nggak punya kekuatan untuk bisa mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita? Rintangan dalam kehidupan kita, tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga sering bertanya, kenapa sih kita nggak bisa terus maju untuk bisa menghadapi tantangan dan rintangan masalah dalam kehidupan kita? Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu semua terjadi karena pikiran kita lah yang membatasi diri kita sendiri. Saya ulangi, ternyata itu semua terjadi karena pemikiran kita lah yang membatasi diri kita sendiri. Ya, karena kita terus berpikir bahwa kita tidak akan menang dalam suatu pertarungan. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak akan mampu memenangkannya. Kita nggak akan menjadi kuat kalau kita selalu berpikir bahwa kita lemah, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bakalan sembuh dari penyakit kita kalau kita selalu berpikir bahwa kesembuhan tidak akan terjadi atas kita. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian bahwa hidup kita ini akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, hidup kita ini akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Makanya disebut what you think is what you get. Ya, kalau kita bilang tidak bisa, maka hasilnya tidak bisa juga. Kalau kita bilang tidak mampu, maka hasilnya tidak mampu juga. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita bilang bisa, maka kita akan bisa. Ya, kekuatan pemikiran, power thinking. Nah, pertanyaannya buat kita semua saat ini Bapak Ibu sekalian adalah, apakah pemikiran kita akan menolong kita atau justru sebaliknya? Cara kita berpikir itu akan menolong kita dalam kehidupan kita atau justru sebaliknya? Ya, kemenangan, kesuksesan, kesembuhan, pemulihan, bahkan terobosan itu sangat tergantung dari cara kita berpikir. Ya. Semua hal yang positif yang kita akan raih dalam kehidupan kita, bicara tentang kemenangan, berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang kesembuhan, pemulihan, terobosan, sekali lagi itu semua sangat tergantung dari cara kita berpikir. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan mengharapkan kita berubah, ya, berubah oleh pembaharuan budimu, ya,
Tapi saya senang dengan satu terjemahan dalam bahasa Inggris yang mengatakan atau yang berbunyi demikian. Do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Perubahan. By changing the way you think. By changing the way we think. Dengan merubah cara kita berpikir. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya disebut dengan metanoia. Amsal 4 ayat 26. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah baik-baik sebelum berbuat. Maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Luar biasa. Ya, pikirkanlah baik-baik sebelum kita berbuat atau melakukan sesuatu apapun. Ini firman Tuhan katakan. Maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan dengan baik apa yang ada dalam pemikiran kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pernah mendengar satu kisah yang luar biasa. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa membawa mereka memasuki tanah Kanaan. Ya, sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa memanggil ke-12 para pemimpin dari ke-12 suku bangsa Israel. Ya, mereka diberikan tugas khusus oleh Musa untuk melakukan pengintaian terhadap kota Kanaan sebelum bangsa Israel menduduki tanah Kanaan tersebut. Tugas yang diberikan oleh Musa tersebut atas ke-12 pengintai adalah mereka harus memperhatikan struktur bangunan dari tanah Kanaan tersebut, kota Kanaan tersebut atau tanah Kanaan tersebut. Yang kedua, mereka juga harus memperhatikan sumber daya alam yang dimiliki oleh tanah Kanaan tersebut. Bahkan Musa berpesan mereka harus membawa hasil daripada sumber daya alam yang mereka dapati di tanah Kanaan tersebut dibawa kepada Musa. Ya, dan ditunjukkan kepada Musa. Dan yang ketiga, mereka juga harus memperhatikan penduduk yang menduduki tanah Kanaan tersebut. Itulah tugas penting, 3 tugas penting ketika mereka melakukan pengintaian di tanah Kanaan. Maka pergilah ke-12 pengintaian tersebut, ya, melakukan pengintaian ke tanah Kanaan selama 40 hari lamanya. Setelah 40 hari mereka kembali melaporkan hasil pengintaian kepada Musa. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, dari 10 dari 12 para pengintai tersebut, ya, membawa laporan kepada Musa, mereka menyatakan bahwa ya, ternyata negeri tersebut atau tanah Kanaan tersebut berlimpah susu dan madu. Menyatakan bahwa tanah perjanjian tersebut sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ya, kemudian mereka menyatakan bahwa struktur bangunan daripada tanah Kanaan tersebut banyak terdiri dari tembok-tembok yang tebal. Ya, kemudian mereka juga menyampaikan poin yang ketiga adalah bahwa penduduk yang menduduki kota tersebut, tanah Kanaan tersebut, mereka struktur tubuhnya besar-besar, mereka seperti raksasa. Ya, tubuhnya sangat besar-besar dibandingkan dengan bangsa Israel. Maka mereka berkesimpulan bahwa dengan keadaan tersebut mereka tidak yakin bisa mengalahkan bangsa yang menduduki tanah Kanaan tersebut dan mereka bisa menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi 2 orang daripada 12 para pengintai tersebut, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka melaporkan hal yang sama, tetapi ada perbedaan dari ke-10 pengintai sebelumnya. Yosua dan Kaleb mengatakan, iya benar bahwa secara struktur kota tersebut memiliki tembok-tembok yang tebal. Kemudian penduduk-penduduknya memang besar-besar, ya, tinggi besar seperti raksasa. Kemudian memang tanah tersebut berlimpah susu dan madu. Tetapi Kaleb berkata bahwa dia yakin dengan kekuatan daripada Tuhan kita mampu mengalahkan bangsa tersebut, bangsa yang menduduki tanah Kanaan tersebut, dan kita bisa meraih dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Menarik Bapak Ibu sekalian, 10 orang berpikir negatif, 2 orang berpikir positif. Hanya Joshua dan Kaleb yang berpikir positif terhadap apa yang mereka pikirkan terkait tanah Kanaan atau tanah perjanjian. 10 orang ya merasa bahwa mereka berpikir mereka tidak akan mampu bisa mengalahkan bangsa yang menduduki tanah Kanaan tersebut. Dan mereka juga tidak akan mampu untuk menduduki ya tanah Kanaan tersebut.
ya, mengingat penduduk dari tanah Kanaan tersebut tinggi-tinggi besar, ya, seperti layaknya raksasa. Tetapi Joshua dan Kaleb mempunyai pemikiran yang lain, bahwa mereka yakin dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka bisa mengalahkan dan menduduki kota Kanaan tersebut. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, mereka bisa meraih dan menduduki tanah Kanaan tersebut. Ya. Yang jadi menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ketika yang disampaikan oleh 10 para pengintai tersebut, sebenarnya mereka memperhatikan hal yang sama dengan apa yang diperhatikan oleh Joshua dan Kaleb. Mereka memperhatikan masalah yang sama seperti apa yang dilihat oleh Joshua dan Kaleb ketika mereka melakukan pengintaian. Masalahnya adalah mereka menemukan bahwa penduduk lokal tanah Kanaan tersebut berstruktur tubuhnya besar-besar seperti layaknya raksasa. Ya, itu yang didapati dari hasil pengintaian kasat mata mereka ketika mereka melakukan pengintaian di tanah Kanaan. Ya, nah, padahal mereka mencermati hal yang sama, tetapi ya hasil pemikiran yang timbul dari pengintaian tersebut berbeda. 10 orang mengatakan bahwa mereka berpikir bahwa bangsa Israel tidak akan mampu ya berperang dan mengalahkan penduduk tanah Kanaan tersebut, bahkan menduduki tanah Kanaan tersebut. Tetapi Joshua dan Kaleb, mereka berpikir bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka bisa mengalahkan penduduk tanah Kanaan tersebut dan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika 10 orang ini membawa pesan negatif, membawa pemikiran negatif kepada Musa, ya, dan hal itu ternyata tersebar kepada seluruh bangsa Israel kala itu yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang, ya, sehingga pemikiran yang negatif tersebut bisa merubah pemikiran bangsa Israel kala itu. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai berseru kepada Musa, Musa, lebih baik kalau memang begini adanya keadaannya, lebih baik kita pulang balik ke Mesir dan kembali menjadi budak di tanah Mesir. Sedemikian kuatnya ya pengaruh dalam suatu pemikiran sehingga bisa mempengaruhi orang lain, ya, sehingga bisa membuat orang lain tidak merasa yakin bahwa mereka mampu. Sedemikian kuatnya pengaruh daripada pemikiran tersebut, ya. Nah, tetapi dari Joshua dan Kaleb, ya, walaupun hanya 2 orang, tapi mereka punya pemikiran yang positif dengan keyakinan yang luar biasa. Mereka menyatakan bahwa mereka berpikir bangsa Israel akan mampu untuk menduduki dan meraih tanah Kanaan tersebut. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, pemikiran negatif 10 orang tadi dari 10 pengintai tadi dapat mempengaruhi 2 juta orang bangsa Israel. Maka berhati-hatilah dengan cara kita berpikir, ya. What you think is what you get. Apa yang kita pikirkan, apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu akan dapatkan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, firman Tuhan luar biasa bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya, saya yakin bahwa Joshua dan Kaleb ya menghidupi akan firman ini sehingga dia mampu menyatakan berpikir bahwa bangsa Israel akan berhasil meraih dan menduduki tanah perjanjian. Firman Tuhan katakan di 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Janji-janji kemenangannya ada buat kita semuanya. Janji-janji kemenangan berlaku buat bangsa Israel juga kala itu. Sehingga Yosua dan Kaleb yakin bahwa bangsa Israel akan berhasil untuk berperang dan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan buat mereka bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar dalam peristiwa
Musa mengirim 12 para pengintai ini, 12 pengintai ini, ya, bahwa cara berpikir kita akan mempengaruhi apa yang akan kita dapat di kemudian hari atau kita raih di kemudian hari. What you think is what you get. Ya, ketika Joshua dan Kaleb menyatakan berpikir bahwa mereka mampu dan sanggup, dan pada akhirnya Tuhan berikan kekuatan kemampuan sesuai dengan janji Tuhan buat bangsa Israel bahwa tanah Kanaan akan mereka raih dan mereka duduki, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Joshua dan Kaleb tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, belajar dari peristiwa tadi, ya, kita harus mempunyai pemikiran yang selaras dengan pemikiran Allah. Ya, sehingga apa yang kita pikirkan itu semua berasal daripada Allah. Sehingga dengan pemikiran tersebutlah yang akan mampu, ya, memampukan kita untuk mengatasi setiap tantangan, rintangan, ya, dalam masalah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya coba mau bagikan buat Bapak Ibu sekalian 3 hal penting, ya, bagaimana kita bisa menyelaraskan pemikiran kita sesuai dengan pemikiran Allah, sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam kehidupan kita, kita harus penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita harus berpikir, segala sesuatu yang kita pikir, itulah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan katakan lagi di Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. Yang patut dipuji. Yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Ya, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Saya ulang lagi, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian agar kita bisa mengisi pemikiran kita, ya, dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yang benar, yang terhormat, adil, murni, manis, dan baik, yaitu kita harus melakukan seperti yang sering disampaikan oleh gembala, yaitu PDF, pujian, doa, dan juga firman. Itu harus kita lakukan setiap hari. Pastikan kita punya waktu khusus, ya, untuk melakukan PDF tersebut, pujian, doa, dan firman. Ya, yang kedua, kita harus aktif beribadah. Ya, firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, pastikan kita aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dalam persekutuan-persekutuan doa, dalam kelompok-kelompok doa. Pastikan kita aktif, ya. Kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan tersebut, karena melalui pertemuan tersebut Bapak Ibu sekalian, kita terus diserami oleh kuat kuasa kasih firman-Nya. Kita terus dipenuhi pemikiran-pemikiran kita oleh pemikiran Allah melalui kuasa kasih firman-Nya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita supaya dipenuhi terus oleh kuat kuasa kasih firman-Nya adalah pastikan Bapak Ibu semua, kita semua terlibat aktif dalam care cell. Kenapa? Kalau kita aktif dalam care cell, kita akan sama-sama belajar, bertumbuh atas pengenalan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena melalui care cell kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar terus satu dengan lainnya untuk menggali, ya, kuasa kasih firman Tuhan dalam kehidupan kita ber-care cell tersebut. Jadi dengan care cell, maka kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan dengan sendirinya kita akan selalu diserami oleh kuat kuasa kasih firman Tuhan. Poin kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan adalah yang kedua, kita harus percaya akan setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Peristiwa tadi di mana Joshua dan Kaleb mempunyai pemikiran yang berbeda di antara ke-10 pengintai lainnya. Karena apa? Karena Joshua dan Kaleb, dia yakin dan percaya
akan setiap janji-janji Allah. Mereka yakin dan percaya bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Ya, walaupun memang ada tantangan di mana penduduk lokalnya bertumbuh sangat besar, ya, itu membuat 10 pengintai lainnya menjadi takut, ya, berpikir mereka bahwa tidak akan mampu mengalahkan bangsa tersebut, tapi Joshua yakin bahwa setiap janji Allah, iya dan amin. Bahwa setiap janji-janji Allah dalam kehidupan bangsa Israel itu akan tergenapi, termaksud bagaimana Tuhan menjadikan tanah Kanaan, tanah perjanjian buat bangsa Israel. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Inilah janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan kepada kita semuanya melalui firman Tuhan tadi Yesaya 55 ayat 11. Ya. Firman Tuhan lain katakan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya atas setiap janji-janji Allah. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, tantangan yang begitu besar dalam kehidupan kita, rintangan yang begitu besar dalam kehidupan kita, seperti layaknya raksasa berdiri di depan kita, kita harus yakin akan janji-janji Tuhan. Bahwa janji-janji Tuhan, iya dan amin. Bahwa janji-janji Tuhan tetap akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun secara kasat mata mungkin kita bisa mengatakan itu tidak mungkin, tapi tidak ada mungkin bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, poin yang terakhir adalah kita harus melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ingat tadi peristiwa di mana ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Hanya Joshua dan Kaleb yang tetap yakin mereka bisa menduduki dan mengalahkan penduduk tanah Kanaan. Karena mereka yakin itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk mereka berperang dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Mereka yakin kalau mereka melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, mereka akan berhasil. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Di dalam Keluaran 23 ayat 22, firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan musuhmu. Firman Tuhan luar biasa. Ya, janji Tuhan yang luar biasa jika kita mendengar perkataannya. Jika kita melakukan segala yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memusuhi musuh kita dan melawan musuh kita. Jika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melakukan setiap perintah-perintahnya dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan berperang melawan setiap musuh, setiap lawan dalam kehidupan kita, setiap masalah dalam kehidupan kita, setiap tantangan dalam kehidupan kita, setiap pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan akan berperang melawan setiap hal yang menghalangi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, haleluya. Luar biasa. Ya, 3 hal tadi yang Tuhan ingin ajarkan buat kita saat ini. Bahwa kita harus menyelaraskan pemikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Pastikan semakin hari kita terus belajar, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui membaca firman, pujian, dan juga doa. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus tetap percaya akan setiap janji-janji Allah. Itu yang akan membuat kita mengerti setiap rencana, setiap pemikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena dengan melakukan setiap perintah yang Tuhan lakukan buat kita, yang Tuhan berikan buat kita, maka kita akan meraih setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita akan mengalahkan setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan
yang luar biasa bersama Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri sharing firman saat ini dengan satu kalimat. When you think positive, good things happen. Ketika kita berpikir positif, maka segala sesuatu yang baik akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, pastikan dalam setiap hal yang kita pikirkan, setiap hal-hal yang timbul dalam pemikiran kita, pastikan kita selaraskan pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Sehingga kita akan terus bisa dengan kuat menghadapi setiap masalah, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Walaupun mereka menghadang di depan kita seperti layaknya raksasa yang besar. Tapi kita penuh dengan keyakinan bahwa kita akan berhasil mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Karena kita selalu berpikir positif. Dan kita selalu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu, siapkan anggurmu. Haleluya. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Yes Lord. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Haleluya. Amen. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Oh, darah-Mu Yesus. Ya. Katakan darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus. Oh, yes, ku jadi baru karena darah Yesus. Thank you Jesus. Mari masing-masing bersyukur buat darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita. Masing-masing katakan terima kasih buat tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Bersyukur. Penebusan yang sempurna buat setiap kita. Kita didamaikan dengan Bapa Surgawi. Kita dibenarkan. Setiap dosa kita disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus. Oh, darah-Mu Yesus sucikan aku. Oh, darah-Mu Yesus bebaskanku. Ya, alami nanti kebebasan. Ya, dalam nama Yesus. Oh, ku dijadikan. Haleluya Jesus. Terima kasih. Yes, jemaat Tuhan. Yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, mari angkat kedua tangan. Ku kagum hormat akan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Yesus. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini kami mau terus bersyukur, memuji Tuhan dan mengagumi Engkau yang dahsyat. Engkau yang sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berdoa untuk setiap jemaat-Mu tetap kuat, tetap bersemangat, penuh dengan pengharapan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau gembala yang baik buat setiap anak-anak-Mu. Engkau yang memelihara, menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu. Apapun kondisi yang mereka sedang hadapi saat ini, ada Engkau Tuhan bersama mereka. Engkau penolong, Engkau memperlakukan mereka dengan ajaib. Engkau melakukan mujizat bagi hidup mereka. Aku berdoa setiap jemaat tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Dijauhkan dari segala pencobaan. Dilepaskan dari segala yang jahat. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuki persembahan. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita akan membacakan deklarasi persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk Bapak dan Ibu untuk kembali duduk. Kita akan masuki doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah kembali kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami percaya setiap deklarasi yang kami ucapkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji akan melakukan lebih dari yang kami pikirkan dan kami doakan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini ya Bapa. Biar firman-Mu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Apa yang kami pikirkan itu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan untuk melakukan PDF dalam kehidupan kami ya Bapa, merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, sehingga pikiran kami, karakter kami, sikap kami semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Kak Frenzy Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Biar terus Tuhan Engkau bawa naik hamba-Mu ya Bapa. Segala yang dia kerjakan itu berhasil Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga
ya Bapa, istri dan anak-anaknya, biar ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pak Bram Tuhan, biar Tuhan setiap yang dilakukan oleh hamba-Mu ya Bapa, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, Engkau jadikan berhasil ya Bapa, terus kesehatan sempurna menjadi milik hamba-Mu Tuhan, beserta dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna Tuhan bagi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk penatua kami, diaken dan para pengerja ya Bapa. Biar Tuhan terus takut akan Tuhan turun bagi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terus Tuhan ada hikmat-Mu Tuhan, ada kesatuan-Mu ya Bapa, biar walaupun keadaan seperti ini ya Bapa, pandemi Tuhan, tapi kami percaya hamba-hamba-Mu Tuhan tetap terus Tuhan maju untuk melayani Engkau ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rasuli kami bersama dengan tim eldersnya ya Bapa. Terus Tuhan Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan hikmat Tuhan bagi gembala rasuli kami dan para timnya ya Bapa. Biar Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu Engkau buat berhasil ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, tempat kami tinggali saat ini ya Bapa. Tuhan Kau berkati presiden kami dan wakil presidennya serta para stafnya ya Bapa. Biar Tuhan hikmat-Mu turun Tuhan, kebijaksanaan-Mu turun Tuhan. Biar presiden kami dan para stafnya Tuhan bisa menjalankan kewajibannya Tuhan sesuai dengan yang seharusnya ya Bapa. Dan juga Engkau berikan kesehatan bagi mereka, hikmat yang penuh Tuhan daripada-Mu ya Bapa, sehingga mereka bisa mengatur negara ini dengan baik ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, rumah sakit, dan para tukang kebersihan ya Bapa yang maju Tuhan untuk melawan COVID-19 ya Bapa. Tuhan kesehatan yang sempurna bagi mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi mereka Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Kesehatan sempurna, damai sejahtera-Mu turun Tuhan, bahkan berkat-Mu turun ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami akan segera Tuhan berhenti dari COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para TNI dan Polri ya Bapa yang bersatu Tuhan untuk menjaga keamanan di Indonesia ya Bapa. Tuhan, biar Indonesia akan semakin damai Tuhan, Indonesia akan semakin terjaga ya Bapa. Tidak ada lagi konflik Tuhan, terlebih antara TNI dan Polri ya Bapa. Biar ada kesatuan bagi mereka Tuhan, kami percaya keamanan yang penuh Tuhan ada bagi Indonesia ya Bapa. Bahkan Tuhan tiap keluarga mereka ya Bapa, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia Tuhan, biar rakyat Indonesia penuh dengan ketaatan ya Bapa. Damai sejahtera-Mu turun Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tidak ada yang terlewati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan pada hari ini ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati dan terus berjalan dalam berkat. Amin. Ya, saya persilakan untuk berdiri. Saya mau tetap ingatkan jemaat Tuhan untuk jaga kesehatanmu baik-baik. Sebab Anda sehat, keluargamu sehat, lingkungan sehat, Indonesia juga sehat. Ini firman Tuhan buatmu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Katakan amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Angkat hati dan kedua tanganmu. Praise the Lord, praise the Lord. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi nyanyikan besar anugerah-Mu, oh. Besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Haleluya. Shout haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan anugerahnya ke dalam hidupmu. Yes. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan pada kemuliaan. Haleluya. Engkau berjalan makin lama, makin kuat. Bersama Dia, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Semua berkat ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. What a wonderful name.